Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Windy Mayang tentunya di Fisioterapi Indonesia. Sorry banget video ini pending terlalu lama. Jadi gue akan kasih ini durasi lumayan cukup banyak dari fase awal sampai fase akhir. Makanya kalian tonton sampai habis. Jangan di pending-pending, pokoknya tonton sampai habis ya teman-teman, karena gue akan bahas ini dari fase pertama kalian cedera sampai bisa melanjutkan aktivitas. Sebelum gue lanjut ke videonya, gue akan ngajak kalian yang belum nge-subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Kalau misalkan memang dirasa ini video sangat bermanfaat, silahkan kalian share untuk teman-teman kalian, karena setiap kalian memposting atau men-share video ini berarti kalian membantu teman-teman yang cedera ataupun yang sudah cedera. Ya, gue akan ngebahas lagi dari awal, mengingatkan kembali ketika kita cedera itu harus ngapain. Yang pertama adalah istirahat selama 24 jam. Nah, selama 24 jam ngapain aja? Dies 15 menit, kemudian pakai elastis bandit, dan yang terakhir adalah ditinggikan setinggi jantung. Kan kemarin udah dilihat contohnya. Nah, gue akan mencontohkan kembali yang namanya elastis bandit itu seperti apa. Karena kan ini kita bahas dari awal fase pertamanya. Oke. Nah, cara pengulangannya ya gue kasih tahu kembali. Jadi posisinya dari jempol langsung masuk ke naik. Elastis banditnya rombeng banget guys. Nih, siap, kelihatan kan? Ini ketika kalian sudah cedera baru dikasih ini. Ini fungsinya untuk mengurangi bengkaknya. Ini penekanannya juga jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemes juga, jadi takutnya nggak kuat. Nah, oke, sudah. Nah, ketika sudah ditinggikan jantung, hal apa lagi? Ini adalah fase pertama yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian lakukan seperti ini, dari atas ke bawah, putar. Nah, biasanya kalau yang kesini pasti sakit karena sprain ankle itu posisinya begini. Jadi kalau posisi begini itu sakit. Jadi pelan-pelan tapi harus dilakukan. Nah, kembali lagi. Ini repetisinya 8 kali. 1, 2, 8, lakukan 10 kali. Jadi 80 atau 100 kali. Kalau bisa 1 menit lebih oke. Oke, balik lagi. Ini adalah fase pertama ketika kalian cedera. Oke, jangan lupa ankle-nya. Ini namanya pumping exercise, biar nggak bengkak. Karena kalau cedera pasti kompensasinya banyak. Nah, 4, terus lakuin. Oke. Nah, yang selanjutnya kita bisa yang namanya tiduran, tetap diganjel sama ini. Oke, gue akan praktekin ya. Kita shoot bagian kakinya. Terus kita lakukan seperti ini. Digoyang-goyang tetap. Jadi biar si peredaran darahnya juga nggak terhambat. Karena pasti yang namanya
cedera itu pasti sakit, tapi kita harus melawan rasa sakit. Goyang-goyang, jangan lupa jempol. Yap. Aduh, jempol gua keriting. Ya. Ini fungsinya untuk mengurangi bengkak dan melancarkan peredaran juga. Melancarkan peredaran darah maksudnya guys. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita ini kita masih tahap fase pertama. Nah, ini dinamakan namanya fase namanya adalah pumping exercise. Oke, goyangin lagi seperti itu ya. Kita putar. Balik arah. Dan yang terakhir adalah kita harus stretching. Nah, ini posisi stretching. Jadi betis terasa. Dan arah sebaliknya. Yang tadi, kalau yang ini fungsinya buat stretching betis. Kalau yang ke bawah fungsinya untuk tungkai bawah. Ini lakukan selama sekitar 3 hari berturut-turut pasca cedera. Ketika sudah 3 hari ini sudah lepas elasis banditnya. Selama 3 hari itu apakah masih pasang? Boleh, kalau masih ada rasa nyeri. Nah, oke, fase yang kedua adalah kita lakukan hal yang tadi. Masih dua-duanya ritmenya sekitar 1 menit sampai pegel. Ini namanya drummer exercise. Makanya orang drummer itu rata-rata kuat banget yang namanya ankle-nya. Jarang banget yang namanya ankle cedera. Sampai pegel. Ini tuh pegel. Terus kasih tekanan, massa sedikit, perlahan, arahnya ke atas, ke arah jantung. Sama hal, apalagi kalau bengkak di sini, nih, kasih tekanan di sini. Biasanya yang bengkak itu di daerah sini nih, di area sini. Kasih tekanan, cubit dikit, nih. Sama ini. Oke. Nah, ini enak banget nih. Habis itu ini udah masuk fase kedua pasca cedera ankle. Lakukan lagi. Ini untuk ngurangin bengkak. Nih. Nih. Oke. Oh, sih. Oke. Fase yang berikutnya adalah sediakan handuk. Bisa ukurannya panjang, boleh. Nih. Set. Nah, gua akan reka adegan. Tep. Nih. Oke. Gua aja sampai lakukan ini sekitar 10 kali pengulangan. Sekali lagi ya. Oke, lihat dari sono gue bisa. Tapi nggak semua juga bisa. Pernah tuh si imam gue cek juga nggak bisa. Lanjut. Ini lakukan 10 kali. Nah, lihat nih. Nih, buat nyengkrem. Biasanya kalau udah sprain ankle ini juga lemah. Oke. Ini sudah selesai.
Selanjutnya dari fase kedua adalah gua mau kasih, ini bisa pakai batu, bisa pakai kelereng. Yang penting fungsinya untuk nih. Nah, kita kumpulin sebanyak mungkin. Tep. Kalau bisa 10 batu. Ulangin lagi sekitar 5 kali. Allah. Oke. Selesai. Ini sudah selesai fase kedua. Gua akan kasih fase yang ketiga. Fase yang ketiga kita langsung pakai, ini namanya apa, Mak? Oke, fase yang ketiga kita main dengan yang namanya terabe. Nih, lumayan ya, karena ini sebenarnya teraben ini ada beberapa level. Gue ini masuk level berapa ya? Kalau kira-kira ini adalah level 3 kalau nggak salah. 3. Kalau yang level satunya kayaknya kurang mantap. Oke, ini caranya. Nih, hap. Lo bisa sendiri di rumah, lakuin di rumah. Nah, ini gas 1, Mak. Oke. Lu tarik. Terabennya lu tarik. Dan lu gas. Set. Lumayan. Nah. Wih, cakep. Nih. Udah. Lagi. Iya. Kalau masih nggak bisa, lu bisa gini aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika begini, lu bisa begini nggak? 1, 2. Biar kuat ininya nih. Nih, biar kuat ininya. Ini dilakukan ketika sudah sekitar seminggu lebih atau 2 minggu, lu harus bisa begini. Memang sakit, pasti sakit. Oke. Nah, pasti pegel di area sini nih, karena ini. Oke, lu tarik ke sini dan lu harus lawan. 1, 2, 3. Cakep. 1 kali repetisi itu 8 kali. Lo lakuin berarti 5 kali. Oke. Tahan 8 hitungan. 1, 2, 8. Sekali lagi. Oke. Gua jelasin kembali. Ini 1 kali repetisi 8 kali. Sudah lo lakuin 8 repetisi, lo langsung posisi tahan selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5 kali. Jadi 40 detik totalnya. Oke, ini adalah fase keempat. Kalau misalkan kalian nggak ada bolanya, bisa pakai bola tenis, squishy juga bisa. Nah, ini namanya trigger point, bola trigger point. Lo injek, nih ya, sorry, salah posisi. Lo injek 1. Ini enak banget buat telapak. Idih. Kalau yang plantar fasciitis, ini pakai ini enak banget nih. Ih, nancep bos. Nah, tadi depan,
Sekarang depan, sekarang belakang. Tekan. Depan. Aduh. Mak. Ini balance juga, cuman hati-hati. Nah, puter. Nah, habis ini kita jepit belakang deh. Nah, tekan, ini tekan, terus tekan bolanya biar nggak jatuh. Ini fungsinya biasanya biar nggak twist. Kalau tanpa bola itu biasanya twist kalau naik ke atas. Nah, oke. Ini 1 kali repetisi ada 10. Lu lakuin 8 kali repetisinya. Aduh, gua ngos-ngosan nih. Keringatan juga. Untung yang lisut kaki. Aduh. Oke, ini tahap fase yang keempat. Gue pakai bola ini karena biasanya nih kalau nggak tanpa bola takutnya twist, takutnya gini nih. Nah, dengan adanya bola bisa berirama. Oke ya, kita lakuin ya. Jepit bolanya, sep, tep. Oke guys, ini gue akan kasih latihan fase yang kelima. Fase kelima ini kita bermain dengan yang namanya balance sama proprioceptik. Jadi kalian bisa lakukan ini di rumah pakai bantal ya. Bantal pasti banyak dong. Caranya gue akan langsung kasih latihannya. Nih ada bola. Gue pakai bola ini. Bisa kalian punya bola di rumah, bola sepak bola juga boleh, basket juga boleh. Nah, kalau yang pembasket, kalau buat yang suka senang basket, ini caranya 1 kaki. Nih, gua aja udah nggak balance nih. Oke, ini 1 kaki, lu bisa turun. Nah, nih pergerakan ankle gue nih kayak nyari sesuatu, kayak kiri kanan berarti nggak balance. Tambah lagi, terus saking terasa sampai pegel di bagian telapak itu biasanya rasanya panas nih. Kalau misalkan pemain volley kena ankle nih, 1 ada temennya boleh. Tembok. Dan yang terakhir kita mencoba untuk kayak engklek. Oke. Terus kalau masih oke, kita pakai ini. Ini lumayan ngeri nih, tapi memang harus bisa kita kontrol. Ini yang gua rasa memang harus lu lakuin, lakuin banget. Ini rekomen banget, bukan karena gua visionya, gua aja capek, gua aja kerasa kan. Ini hanya bantal doang itu bisa bermanfaat. Dan yang terakhir kita paling udah yang namanya lari-lari kecil dikit, bisa skipping guys. Cuman gua di sini nggak ada skippingnya, boleh pakai skipping 5 menit buat ankle. 1 2 skipping, alat peraganya nggak ada, mungkin kalian tahu kan skipping kayak gimana. Skipping itu 5 menit bisa, 10 menit bisa. Skipping 1 kaki sama yang cedera itu lakuin juga bisa. Oke, kayaknya gue cukup ngasih pengarahan
Aduh, ngos-ngosan, padahal cuman hanya beberapa, tapi kalian harus lakuin dalam 1 jam ini. Dari fase pertama sampai terakhir, kalau yang cederanya sudah kronis. Nah, gua sekalian penutup dan gua mau cooling down. Ini lumayan nih. Nah, itu dari fase pertama kalian kena cedera. Kalau kena cedera berarti dari fase 1 sampai 2 harus lakuin selama 2 minggu. Ketika sudah 2 minggu, kalian langsung fase ketiga dan keempat. Ketika sudah 1 bulan, fase kelima. Ini fase kelima itu memang harus wajib. Gue akan ingatin kembali buat teman-teman yang belum nge-subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Kalau bisa tombol loncengnya. Ya, sekian dari saya Windy Mayang tentunya di Fisioterapi Indonesia. See you.